Inilah 3 resiko hukum jika kamu galbay atau bayar di pinjaman online legal atau di pinjol legal. Kalau kamu nasabah pinjol legal, kamu wajib simak video ini. Nah, tapi sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Galbay ini, kamu bisa sharing dengan nasabah yang lain, karena di sana ada ratusan nasabah yang galbay atau bayar di pinjol legal. Kamu juga bisa sharing dengan saya, bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat, grup WA Kang Galbay ini gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini ya. Kamu komen seperti ini, 345 terima bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu 3 resiko hukum yang akan kita terima jika kita galbay atau bayar di pinjaman online legal atau di pinjol legal. Oke, jadi seperti biasa untuk yang pertama saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele. Di sini saya akan langsung saja ke intinya. Jadi kalau kamu galbay atau bayar di pinjol legal ya, kamu harus siap-siap menghadapi 3 resiko ini atau 3 resiko hukum galbay atau bayar di pinjol legal ini. Untuk yang pertama di sini yaitu resikonya bunga dan denda pinjaman menjadi lebih besar karena tidak mampu melunasi pinjaman debitur atau pinjaman biasanya ya, itu dikenakan denda atau bunga yang lebih besar. Tapi perlu diingat ya, denda atau bunga pinjaman itu ada batas maksimalnya. Maksimalnya yaitu 50% dari jumlah pinjaman kita. Contoh seperti ini, kamu pinjam di akun laku 1 juta. Nah, kamu galbay ya, maka bunga pinjaman kamu ya maksimalnya yaitu 50%. Berarti 500.000. Berarti itu maksimalnya. Kalau kamu 5 juta, kamu tinggal hitungkan saja. Kalau kamu galbay 5 juta ya, kamu tinggal hitungkan saja ya. Kalau kamu galbay 5 juta ya, kamu tinggal hitungkan saja berapa 50% dari 5 juta tersebut. Berarti 2,5 juta. Itu untuk bunga denda pinjaman. Emang besar ya, apalagi kalau pinjol yang tidak menuruti aturan OJK itu besar. Itu aturan menurut OJK. Tapi seperti yang kita ketahui ya, kadang semua pinjol legal itu tidak menuruti aturan OJK, di mana bunganya tidak ngotak ya. Hutang 1 juta, denda 2 juta. Kan itu tidak ngotak. Nah, kalau kamu menemu pinjol seperti itu ya, kamu nggak usah bayar, kamu galbaykan saja. Itu untuk resiko yang pertama, yaitu denda bunga pinjaman. Dan untuk resiko hukum yang kedua, yaitu ditagih debit kolektor atau DC lapangan atau PC ya. Tapi tidak berlaku untuk semua pinjol legal. Maksudnya, tidak semua pinjaman online atau tidak semua pinjol legal itu memiliki DC lapangan atau PC. Hanya pinjol-pinjol tertentu saja, seperti pinjol laku-laku, kredit pintar, kredivo, dan lain-lain. Nah, kalau kamu mau tahu pinjol-pinjol apa saja yang memiliki DC lapangan di tahun 2024 ya, kamu bisa simak video saya yang ini. Nah, di video tersebut saya sudah jelaskan atau sudah saya bahas tuntas daftar pinjol legal yang memiliki PC atau DC lapangan di tahun 2024 ini. Itu untuk resiko hukum yang kedua. Dan untuk resiko hukum yang ketiga, tercatat di SIP OJK dengan skor kredit yang buruk. Penyelenggara pinjol yang telah memenuhi syarat pada dasarnya dapat menjadi pelopor untuk menyampaikan laporan debitur kepada OJK yang mencakup informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana, anggunan, penjamin, pengurus, dan pemilik dan keuangan debitur. Seperti yang kamu ketahui ya, masuk stek OJK ini hanya berlaku untuk pinjol legal. Pinjol semi legal, pinjol ilegal tidak masuk. Contoh pinjol legal itu seperti Akulaku, Kredivo, Shopee Paylater, banyak lagi. Kalau pinjol semi legal juga banyak lagi ya. Jadi tidak semua pinjaman online kalau kita galbay nama kita akan masuk stek OJK. Itu tidak semuanya seperti itu. Nah, kalau kamu mau tahu ya, pinjol-pinjol apa saja yang tidak masuk stek OJK di tahun 2024, kamu simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini ya. Kamu bisa langsung klik saja. Nah, jadi itulah 3 resiko hukum jika kamu niat galbay atau bayar di pinjaman online atau di pinjol legal. Tapi perlu catat, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kadang kamu tidak punya uang, yang bagaimana lagi ya? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kamu, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Nah, kalau kamu masih takut galbay atau bayar di pinjol legal, kamu bisa masuk ke playlist channel ini. Di playlist channel ini sudah saya bahas tuntas ya. Sudah saya sediakan video-videonya. Cara menghadapi DC lapangan, menghentikan teror DC, cara aman galbay di pinjol legal. Intinya semua sudah saya sediakan. Intinya yang terpenting kamu jangan lupa untuk subscribe channel ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Semakin banyak kamu tahu tentang dunia perpinjolan ya, maka semakin sedikit rasa takut kamu galbay atau bayar di pinjol legal.
Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.